Beredar sebuah video seorang pemuda yang menendang Lagi-lagi kekerasan terhadap perempuan terjadi di Kota Palu. Belum hilang dari ingatan kita kasus meninggalnya Wartawati akibat dibunuh suaminya. Sebuah Pada video Rabu sore pelecehan 22 Maret seksual kemarin, terhadap seorang dua orang Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Hal tersebut tercatat dalam laporan LBH pada akhir tahun 2020. LBH Apik mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 1.178 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani. Dari 1.178 tersebut merupakan kasus-kasus yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan bagaimana dengan yang tidak? yang dilaporkan itu ternyata sangat sedikit dibanding dengan yang tidak dilaporkan. Jadi yang muncul tuh hanya sedikit. Kenapa sih orang tidak segera melaporkan? Karena di sini kan kekerasan terhadap anak maupun perempuan itu, apalagi seksual, itu dianggap aib bagi mereka, dianggap tabu. Tapi, apakah kalian tahu bahwa ada banyak isu tentang kekerasan seksual yang tersebar luas di Indonesia? Berikut saya akan memberikan contoh beberapa mitos-mitos tentang kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Faktanya, bahkan seorang muslimah yang sedang sholat menggunakan pakaian tertutup masih saja dilecehkan oleh orang lain. Sebuah video pelecehan seksual terhadap dua orang wanita yang tengah salat asar berjamaah. Kejadian video tersebut terjadi di Musala Al-Amin, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021. Mitos yang kedua, yaitu mitos yang mengatakan bahwa laki-laki itu tidak bisa dilecehkan. Faktanya, masih banyak kasus pelecehan terhadap laki-laki dan juga kekerasan terhadap laki-laki yang terjadi di ruang terbuka. We believe there's over 190 victims that have been involved with Sanaga, with Reynard Sanaga, and 70 of them are still to be identified approximately. And found it very difficult to process. Some men have been unable to function within a family setting and have had to leave home. Some men have suffered with their mental health to the point where some men have been suicidal. Mitos selanjutnya yaitu kekerasan dan pelecehan seringkali dilakukan oleh orang asing atau orang yang tidak kita kenal. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Perempuan lebih mungkin dilecehkan atau mendapat kekerasan dari orang yang ia kenal, bahkan dekat dengannya daripada dengan orang asing. Dengan didampingi keluarga serta kerabatnya, LL mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tulungagung untuk melaporkan perbuatan bejat ayah tirinya terhadap dirinya selama 8 tahun. Dan masih ada banyak mitos-mitos atau isu-isu mengenai pelecehan seksual dan kekerasan yang tidak dapat saya jelaskan di sini karena satu dan lain hal. Fakta yang disajikan di sini bertujuan untuk mendorong kita semua agar segera mengedukasi diri dan masyarakat guna memahami hal terkait dengan kekerasan seksual. Mitos-mitos yang beredar harus segera disudahi mulai detik ini. Sekarang, waktunya kita untuk memberikan dukungan penuh kepada korban pelecehan seksual. Sekian dari saya Akbar Bagus, dan terima kasih.